adik-adik subjenjang anak tanggung 3. Jumpa lagi di saat ini untuk pertemuan yang ketiga bersama Kakak Heni, Kakak Rista, dan juga Kakak Ina. Adik-adik terkasih, di saat ini kita akan memulai ibadah kita dan mendasari itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, terima kasih Tuhan kami berkumpul lagi, kami berjumpa lagi dan bertemu di saat ini Tuhan Yesus. Untuk pertemuan yang ketiga, kami yakin Tuhan Yesus kami semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan yang baik. Berkati Tuhan Yesus setiap proses dan kegiatan yang akan kami lakukan sebentar nanti Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus dari awal sampai pada akhirnya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan perantaran Roh Allah yang suci dan kudus. Tuhan Bapa yang baik, di saat ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dalam pemberian materi di saat ini Tuhan. Berkatilah firman ini sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa paham materi yang disampaikan oleh kakak pengasuh pun juga setiap lembaran materi yang akan kami baca di setiap mailbox yang ada di setiap sektor. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan kita yang pertama terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25 yang diberi tuntunan ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan pembacaan firman Tuhan kita yang kedua terambil dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi Mazmur pasal 100 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yang diberi tuntunan, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini, terpujilah nama Tuhan dengan firman-Nya. Halo adik-adik, Kakak Heni akan memberikan materi pertemuan 3 dengan program sajian firman, pokok bahasan ibadah yang sejati, subpokok bahasan rumpun ibadah ritual menghadap Tuhan. Dan TUP memahami ibadah yang sejati. TKP yang pertama menyebutkan unsur-unsur di dalam rumpun menghadap Tuhan. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur di dalam rumpun menghadap Tuhan. Yang ketiga, menyusun unsur-unsur di dalam rumpun menghadap Tuhan. Dan yang keempat, mendemonstrasikan unsur-unsur di dalam rumpun menghadap Tuhan. Selanjutnya, unsur-unsur menghadap Tuhan. Yang pertama yaitu votum, yang kedua panggilan beribadah, ketiga salam, yang keempat nats pembimbing, yang kelima nyanyian jemaat, yang keenam pengakuan dosa, yang ketujuh berita pengampunan dosa, dan kedelapan petunjuk hidup baru. Penjelasan tiap unsur-unsur di dalam rumpun menghadap Tuhan. Yang pertama votum. Votum dalam bahasa Latin berarti suatu janji atau suatu sumpah,
Kebanyakan ibadah berjemaat dalam bentuk ritual dimulai dengan votum. Namun, ada juga gereja-gereja yang mengawali votum dengan suatu mazmur atau suatu kidung yang dinyanyikan oleh jemaat sambil berdiri. Votum adalah yang pertama, suatu pernyataan bahwa Allah telah memberikan pertolongan dan menyelamatkan jemaat, serta yang telah mengumpulkan jemaat untuk beribadah secara bersama-sama. Yang kedua, suatu proklamasi yang diucapkan oleh pemimpin ibadah atau pengkhotbah tentang pertolongan Allah yang telah mengumpulkan jemaat untuk beribadah. Yang kedua, yaitu panggilan beribadah. Panggilan beribadah juga digunakan untuk pengganti votum dalam ibadah. Mereka mengajak atau memanggil jemaat untuk beribadah dengan menggunakan suatu rumusan ajakan atau rumusan panggilan yang biasanya dikutip dari mazmur-mazmur yang diucapkan secara berbalasan. Yang ketiga yaitu salam. Salam yang dimaksudkan di sini adalah salam dari pemimpin ibadah atau pengkhotbah kepada jemaat dan dari jemaat kepada pemimpin ibadah. Yang keempat, nats pembimbing. Nats pembimbing atau nats pendahuluan diucapkan oleh pemimpin ibadah atau pengkhotbah dan dijawab oleh jemaat dengan nyanyian. 5. Nyanyian jemaat. Nyanyian merupakan salah satu bentuk respon jemaat. Yang keenam, pengakuan dosa. Pengakuan dosa merupakan suatu unsur yang sangat tua dalam ibadah yang difokuskan pada pengakuan dosa pribadi dalam ibadah. Pada waktu reformasi, pengakuan dosa bersama atau oleh jemaat mulai digunakan dalam ibadah jemaat. Biasanya pengakuan dosa diawali dengan suatu ajakan, misalnya, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ketujuh, berita pengampunan dosa. Pada waktu reformasi, pemberitaan anugerah atau yang diucapkan oleh pemimpin ibadah atau pengkhotbah dimasukkan bersama-sama dengan pengakuan dosa ke dalam ibadah. Salah satu rumusan pemberitaan anugerah yang biasa dipakai ke dalam ibadah adalah, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan jujur mengaku dosanya di hadapan Allah. Yang kedelapan, petunjuk hidup baru. Merupakan perintah Allah yang baru atau petunjuk untuk hidup yang baru yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah manusia merendahkan diri di hadapan hadirat Allah yang kudus dan memohonkan anugerah pengampunan dosa. Nah, contoh susunan unsur-unsur rumpun ibadah ritual menghadap Tuhan. Susunan rumpun ibadah ritual menghadap Tuhan dapat bervariasi tergantung situasi dan keadaannya. Inilah contoh dari rumpun menghadap Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, setelah adik-adik mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Kakak Heni, Kakak Ina berharap adik-adik semua paham dan menyimaknya dengan baik. Jika adik-adik masih belum paham, adik-adik bisa membaca ulang lewat materi yang telah disampaikan atau yang telah ada di mailbox setiap sektor. Adik-adik pun juga bisa bertanya pada kakak pengasuh, bisa bertanya buat Kakak Ina, buat Kakak Heni, pun juga Kakak Rista. Dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mengakhiri setiap rangkaian kegiatan kita di saat ini, mari kita menutupnya dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih segalanya telah kami terima, firman Tuhan telah dibacakan, pun juga materi yang disampaikan oleh Kakak Heni. Tuhan Yesus, kami boleh menyimaknya, kami boleh mendengarnya. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Bapa yang baik, kami diajarkan untuk bagaimana kami membuat sebuah liturgi Tuhan, dengan tahap yang pertama yaitu menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami setidaknya paham Tuhan Yesus bagaimana susunan liturgi tersebut. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap
kegiatan kedepannya sekolah minggu ini diberkati oleh Tuhan. Virus corona ini Tuhan Yesus, Tuhan berkati sehingga boleh terselesaikan dan kami boleh beraktivitas dengan baik. Inilah kami Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhirinya kami mohon berkat penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dari Yesus Kristus pun juga perantaraan Roh Allah yang suci dan kudus, mau tinggal menyertai, memberkati, menaungi, serta merahmati anak tanggung 2 pun juga segala keseluruhan SMTPI Jemaat Fajar Pengharapan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?